Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas topik yang bikin Gen Z itu deg-degan saat melamar kerja karena HRD itu sering stalking media sosial kita. Nah, bersama aku Intan dan teman-teman aku. Hai, aku Nada Fadila. Di sini aku akan membahas tentang alasan utama kenapa sih HRD itu selalu melakukan stalking di media sosial sebelum menerima karyawan mereka. Aku Ellen, aku bakal jelasin apa aja sih hal-hal yang biasa dicek HRD kita di sosial media. Aku Bintang, aku bakal membahas jejak digital saat proses rekrutmen. Dan aku Diego, aku bakal kasih tips ke kalian bagaimana cara agar media sosial kalian itu terlihat tetap profesional. Nah, maka kita akan tanya sama Kak Nada, kenapa sih HRD itu sering stalking media sosial kita? Sebenarnya HRD itu kalau misalnya mereka sering stalking media sosial calon karyawannya, sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena mereka itu bukannya mau kepo, tapi mereka itu ingin memastikan apakah calon karyawannya itu sudah memiliki sikap yang dewasa dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan pekerjaan mereka nanti. Dan juga seperti yang kita ketahui seperti sekarang ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sebelum menerima karyawannya itu selalu stalking media sosial mereka dulu, seperti melalui unggahan atau interaksi mereka di sosial media, karena HRD itu ingin melihat apakah calon karyawannya ini cenderung menyebarkan informasi yang tidak benar, terlibat dalam konflik sehingga dapat melibatkan pihak lain dan dapat merugikan pihak lain, sehingga itu tuh dapat merusak nama baik perusahaan mereka juga. Oh, jadi HRD itu bukan kepo ya Kak? Jadi tujuannya itu untuk melihat kita tuh di media sosial itu baik apa enggak supaya cocok sama budaya perusahaan tersebut. Iya, makanya ini catatan juga untuk teman-teman semua. Kita tuh perlu untuk memperhatikan jejak digital kita karena itu akan dapat berpengaruh sekali ketika kita sudah ingin melamar pekerjaan. Nah, itu teman-teman, kenapa sih alasan HRD itu sering stalking media sosial kita? Jadi, pada Kak Nada bilang tadi, HRD itu bakal lihat media sosial kita. Nah, jadi di topik kedua ini kita akan nanya bersama Kak Ellen. Nah, jadi sebenarnya itu ada beberapa hal yang bakal diperhatikan sama HRD kita. Misalnya cara kita berkomunikasi, cara kita berkomentar itu menunjukkan kita tuh punya etika yang baik atau enggak. Terus yang kedua itu ada postingan negatif. Misalnya kayak kita tuh menyindir, ujaran kebencian atau hal yang menyinggung kelompok tertentu. Terus yang selanjutnya itu ada foto atau video yang tidak pantas. Jadi HRD itu mau memastikan calon karyawan yang akan diterima itu bisa menjaga citra perusahaannya dengan baik atau tidak. Terus yang keempat itu ada aktivitas kita di sosial media. Misalnya kita tuh ada ikut organisasi, seminar, atau kita punya hobi yang produktif, itu bisa jadi nilai tambahan untuk bahan pertimbangan HRD di perusahaan tersebut. Terus yang terakhir itu ada personal kita. Misalnya di CV kita itu kita bilang kita tuh profesional nih, tapi di sosial media kita tuh bertolak belakang sama yang kita bikin di CV. Jadi sebenarnya itu sosial media itu bisa jadi CV kedua buat kita. Jadi kita harus jujur gitu ya, kalau misalnya melamar kerja harus jujur dengan real life-nya gitu. Iya, harus jujur. Kalau enggak, HRD bakal mungkin merasa kalau kita tuh tidak bisa menjaga citra perusahaan dengan baik. Iya, berarti dia tuh lihat CV kita dan media sosial kita itu sama apa enggak gitu. Karena kita di CV kan menjelaskan kita ini profesional, tapi di sosial media ternyata kita enggak gitu ya. Iya, jadi penting banget buat kita menjaga citra kita sendiri supaya HRD itu mau menerima kita. Oke, nah itu guys, HRD itu melihat kita itu apa aja, kan udah dijelasin sama Kak Ellen. Jadi untuk teman-teman tetap jaga media sosialnya itu dengan baik agar ketika nanti melamar kerja dia itu melihat kita itu baik dan profesional. Nah, ngomong-ngomong apa aja yang dilihat oleh HRD, pasti ada dampaknya dong. Mari kita nanya dampaknya itu apa aja bersama Kak Bintang. Oke, kalau kita ngebahas dampaknya nih kan, menurut aku tuh ada beberapa dampaknya, mulai dari baik itu positif maupun negatif. Kalau mulai dari positif, itu ada dampaknya itu misalnya kalau HRD itu melihat kita sikapnya itu baik, komunikasi yang baik, itu bakal menjadi nilai plus untuk HRD menerima kita di perusahaan mereka, itu bakal menjaga nama baik perusahaan juga. Nah, dari dampak negatifnya itu HRD bakal menilai kita tuh
kita punya sikap yang buruk, terus suka mendah-mendahkan orang lain, memposting berbau hal-hal negatif. Itu takutnya kan bisa berdampak pada pesan juga itu, dan dia juga bisa kebiasaan dalam pekerjaannya juga, jadi itu menjadi hal yang buruk dan kemungkinan besar itu bakal susah untuk menerima pekerjaan. Jadi walaupun kita punya skill, tapi sikap itu juga bisa jadi pertimbangan bagi perusahaan. Nah, jadi dampak di media sosial itu sama ada kayak jendela kita sehari-hari ya Kak, untuk kita melamar pekerjaan itu baik apa enggaknya. Ya benar. Nah, jadi teman-teman, dampak media sosial itu bukan hanya untuk kita aja, tapi untuk kita melamar pekerjaan itu dimanapun itu, mau perusahaan dan di masa depan juga. Nah, ngomong-ngomong tentang dampak, pasti ada tipsnya dong. Jadi kita bakal nanya nih sama Kak Diego, apa aja nih tips kita agar kita itu lulus dari HRD untuk dia stalking media sosial kita. Nah, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian beberapa tips agar media sosial kalian itu terlihat profesional. Yang pertama itu kalian itu jangan upload sembarangan atau upload yang tidak ada manfaatnya. Kalau itu tuh bisa menuju ke hal-hal yang negatif. Yang kedua itu hindari konten yang tidak bermutu, tidak tidak Bermanfaat. ya, habis itu tidak mengarah ke arah politik. Biasanya kalau udah ke politik itu kan udah jauh tuh. Iya, susah ya. Iya. melamar. Selanjutnya perbaiki foto atau bio dan feed kalian, itu bisa meyakinkan HRD supaya kalian itu dilihat oleh HRD-nya tuh kalian rapi, bersih orangnya, auranya positif gitu. Jadi semakin meyakinkan HRD gitu. Habis itu upload momen yang bermanfaat di Instagram kalian gitu. Contohnya misalnya pas kegiatan kalian di sekolah atau organisasi atau prestasi-prestasi yang pernah kalian dapatkan selama ini. Mungkin segitu ya sih tips yang bisa aku kasih. Nah, jadi itu teman-teman, tips dari Kak Diego. Kita itu harus sebaik mungkin ngepost atau bikin bio di media sosial kita itu yang baik-baik, yang profesional, karena dari media sosial kita itu adalah cerminan pribadi kita di dunia nyata. Karena media sosial itu sangat penting, karena jejak digital kita itu ada di situ semuanya. Karena apa yang kita posting, apa yang kita upload itu bakal ada di situ. Jadi untuk teman-teman, bukan hanya untuk melamar kerja aja, tapi untuk sehari-hari post atau upload aja yang baik-baik, yang postingan yang bermanfaat bagi kita dan untuk para penonton yang untuk nonton di media sosial kita. Kesimpulan podcast kami ini yaitu HRD itu stalking media sosial kita itu bukan untuk kepo, tapi bertujuan untuk melihat kepribadian kita itu gimana, profesional apa enggak, baik apa enggak, dan emosi apa enggak, bisa dilihat dari media sosial dulu sebelum kita melamar kerja di perusahaan. Nah, jadi teman-teman, kita itu tips dari keempat teman aku ini, kenapa dia itu stalking media sosial dan tipsnya dan dampaknya dan apa aja yang dilihat. Jadi teman-teman, mulai sekarang itu jejak digitalnya itu harus dijaga, karena media sosial itu sangat penting untuk kedepannya karena di era digital ini. Sekian itu aja dari podcast video kami, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Bye bye.